Kita belajar firman Tuhan. Kalau saudara tadi dengar bahwa saya mengatakan 2 tahun itu jangan salah terima loh. Nanti 2 tahun Tuhan datang, nanti repot nanti ya. 2 tahun masa kelimpahan ya. Jadi jangan salah mengerti, di mana dilimpahkan semuanya, dan ini kesempatan untuk menimbun seperti zaman di Mesir, di mana pada zaman Yusuf itu kelimpahan 7 tahun, kemudian nanti kesengsaraan 7 tahun. Maka dari itu, kalau ada kesempatan timbun banyak-banyak, nanti pada masanya akan diperlukan. Sebelum RRC tertutup oleh firman Allah, saudara tahu, tipu muslihat setan, tapi Allah lebih tahu. Mereka menipu hamba-hamba Tuhan. Pada waktu pimpinan Mao Zedong naik, saudara tahu, mereka mengatakan, oh gereja boleh kembang terus, supaya kami dapat menyokong. Tapi catat anggotanya, pendetanya, catatin semuanya. Setelah 5 tahun, tidak ada yang kelewatan dicatat, barusan ditangkepi semuanya. Nah, siapa yang tumbuh? Siapa yang meneruskan? Generasi muda. Ini loh saudara. Jadi tanggung jawab kita orang tua, kamu tanamkan kehidupan secara pribadi kepada anak-anakmu. Tetapi kenyataan sekarang ini orang tua adalah ditanam. Karena apa? Bukan karena ditanam biji, sudah terlambat. Dicangkoin semuanya. Iya toh? Kenalnya Tuhan sudah tua-tua toh? Ada yang dari kecil ditanam? Tidak ada. Kelamaan, kepengennya dicangkok, buahnya jadi gede. Nah, ya dah. Nah, sekarang harus anakmu mulai tanam dari biji. Nanti pada masanya akan tumbuh dan mereka akan dipakai oleh Tuhan. Ini saudara, ini tanggung jawab saudara. Kalau saya sudah peringatkan, nanti masa kesukaran datang, saudara tidak ambil bagian, anakmu tidak ambil bagian, engkau rugi. Maka dari itu saudara, kita harus ambil bagian. Disiapkan anak-anak itu untuk menerima firman Tuhan dan berjalan di dalam Tuhan. Saya selalu katakan, praktek, jangan teori. Mulai dipraktekkan di dalam keluarga. Caranya bagaimana? Contohnya saya bilang, kemarin ada ibu-ibu mengandung, mau melahirkan, dia datang pada saya, dia bilang, Pak Yusak tolong doakan. Saya bilang, kenapa kok cari saya lagi? Saya bilang, kamu praktek. Loh, praktek bagaimana? Loh, tadi kan sudah diajari. Praktek di rumah. Nah, bagaimana caranya? Gini, tiap malam suamimu, anak Tuhan juga, oh ya, di sampingmu, perutmu dilus-lus. Loh, dua-dua, suami sama istri. Nah, kalau saya yang ngelus-ngelus ya bahaya nanti. Tidak boleh. Yang ngelus-ngelus mesti suaminya dan dia sendiri. Lalu katakan, doakan Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Engkau sucikan, Engkau benarkan kami. Engkau hidupkan kami di dalam-Mu. Kemudian katakan kepada anakmu. Anak, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang sempurna. Segala sifat buruk ayahmu jangan masuk ke dalam kamu. Segala sifat buruk bapak, ayah, ibumu jangan masuk ke dalammu. Hanya sifat yang diperkenan Allah. Loh, itu mulai ditanam di biji. Biasanya tidak pernah toh? Tidak pernah sebab tidak ngerti. Makanya waktu lahir anaknya kok nakal. Lawang yang punya bapaknya sama ibunya yang podo buruke jadi satu. Wah, malah kalang kabut toh. Makanya itu ditanam dari permulaan. Itu harus dipraktekkan. Nanti keluar anakmu bagus-bagus. Luar biasa. Karena apa? Rencana Allah adalah rencana yang terindah. Tapi lalu jangan
bingung. Kalau nanti lahir, lo kok gini, lo itu namanya kamu tidak punya iman. Kamu harus punya iman. Anak saya yang perempuan tuh dulu lahir, jeleknya luar biasa. Gepeng. Mukanya itu lancip, gepeng gitu. Suaranya gede lagi. Kayak orang laki. Saya bilang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bagaimana anak perempuan suaranya kayak laki, rupanya gepeng. Saya pada, tidak apa-apa. Kita sudah berdoa, nanti gede jadi cantik. Saya bilang, lebih lumayan toh. Kalau kecil, apa? Peribahasa Jawa apa? Hah? Cilik dodol kayu. Iya toh? Apa? Jadi kalau kecil jelek biar, tapi nanti kalau gede jadi ayu, ya toh. Allah itu selalu merencanakan yang terakhir, ya. Itu yang penting, saudara. Dan sungguh, pada waktu dia mulai tumbuh, mulai umur 3 tahun, saya katakan, anak, suaramu tidak besar lagi. Harus seperti anak perempuan, wajar dan bagus. Saudara tahu, berubah. Suaranya jadi biasa, kecil. Dan seperti anak perempuan. Kemudian saya lihat tumbuhnya ini, wah giginya ini gak cukup. Wah nanti rahangnya mekar, kan jadi lucu. Wah nanti ini kalau ini kecil, ini gede, gak bagus saya bilang. Saya kasih tahu, nak gigimu dicabuti ya nak, beberapa, supaya rahangmu jangan tumbuh gede. Supaya tetap nanti oval, bagus. Nah, dia bilang, ya pak. 11 cabut. Sekarang cantik. Diberikan hikmat, diberikan pimpinan oleh Roh Kudus. Saudara tahu, Allah kita adalah Allah yang sempurna. Kalau engkau tadi menyanyi, aku rindu Tuhan untuk datang, minum, lalu hidup. Loh. Harus ada datang. Datang itu ada tindakan, ada kemauan. Saudara tahu sungai Allah di mana? Ayo, yang sudah baca Alkitab komplit mesti tahu. Ayo, di mana sumber sungai Allah? Hah? Di mana? Nah, jadi makanya kalau nyanyi lalu bingung, tidak punya bayangan, datang kemana? Saya tadi nyanyi, saya merasakan. Karena apa? Saya tahu tepat tempatnya sumber sungai Allah. Di mana? Di hati, di mana? Kalau saudara baca di dalam kitab Nabi Yeskiel, saudara akan tahu. Sungai Allah keluar dari mana? Dari bawah tahta Allah. Jadi Allah duduk di atas tahtanya, di bawahnya itu membual aliran sungai itu dari tahta Allah turun. Terus mengalir. Jadi kalau engkau mau hidup dan minum, harus datang di bawah kaki Allah. Loh. Kalau engkau datang di bawah kaki tahta Allah, engkau akan otomatis engkau lihat sumber itu dan engkau dapat minum dan engkau akan hidup dan hidupmu tidak akan kekeringan. Karena apa? Karena datang di bawah kaki Tuhan itu berarti engkau otomatis datang dan kamu lihat sungai mengalir. Kamu tinggal minum dan kamu hidup, saudara. Jadi kalau orang Kristen kurang berdoa, kering atau basah? Kering, jauh daripada sumber sungai Allah. Ini saudara. Jadi engkau harus baca firman Tuhan supaya tahu dan itu masuk dalam hatimu. Lalu kalau kamu memuji Tuhan, kamu berbicara, engkau sudah dapat tahu persis tempatnya.
Dan kita kalau persis tempatnya, kita menikmati luar biasa. Inilah saudara, hidup dengan Tuhan itu menyenangkan luar biasa. Maka kita sekarang belajar firman Tuhan, menyiapkan diri supaya pada waktu nanti masa kekeringan kita sudah punya benih-benih yang maha kuasa. Kita baca di dalam kitab Nehemia. Kitab Nehemia. Janjian lama ya. Ayo dicariin. Nehemia pasal yang ke-6. Cari indeksnya. Karena enggak hafal. Kalau anak-anak sekolah sih bagus. Sekarang sudah suruh ngapalin gitu. Jadi dari permulaan sampai akhir gitu sudah tahu. Nehemia pasal yang ke-6. Tadi ibu juga bersaksi ya toh? Bu, kalau ibu bersaksi jangan curi-curi ya bu. Mencuri-curi karena tidak dilarang pendetanya jadi curi-curi datang. Tidak boleh, mencuri itu dosa. Jangan curi-curi. Ya, datang tidak apa-apa. Dimarahin ketawa. Loh. Kalau ditanya, kenapa datang? Ya katakan, saya dapat berkat itu boksu. Berkatnya apa? Lah kalau dia tanya, saksiin sekalian. Kalau tidak tanya, ya sudah diem saja. Tidak apa-apa, jangan curi-curi. Anak Tuhan tidak boleh mencuri. Harus berani. Ya, jangan takut. Yang penting, buah menunjukkan manis. Otomatis dia akan kepengen. Ya. Nehemia pasal yang ke-6. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang. Walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa. Dan kasihmu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Sampai di sini dulu. Nehemia ini sebetulnya adalah seorang pelayan raja Persia. Dia melayani, menyajikan anggur, tetapi dia dipakai Allah untuk membangun tembok Yerusalem. Tidak masuk akal seorang pelayan. Tetapi mengapa Allah dapat ambil lalu dikirim ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem? Mengapa tidak orang-orang yang lebih besar? Panglima. Tetapi kenapa seorang pelayan? Ini loh saudara. Kita kerap kali tidak bisa terima didikan Tuhan. Kenapa? Karena didikan Tuhan itu tidak enak.
Seperti ayat yang dikatakan tadi. Kalau engkau disayang Tuhan, engkau dicambuk, engkau dididik. Ia yang melukai, tetapi ia yang membalut. Ini loh saudara. Kita kerap kali tidak bisa terima karena apa? Merasa perkara itu bahwa hal itu tuh tidak enak. Tetapi justru melalui itu engkau sedang disiapkan untuk perkara-perkara yang besar. Kalau engkau lebih direndahkan, engkau nanti akan lebih ditinggikan. Saya kerap kali dulu kalau waktu kecil sudah mulai dipanggil Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan pakai engkau. Saya menantikannya itu sampai rasanya kadang-kadang berontak sama Tuhan. Kenapa? Nah, saya lihat yang muda-muda sudah dipakai, sudah menginjil sana-sini. Saya masih belum boleh. Injil-injil tapi insidental. Tidak secara full time. Saya kepingin. Tapi Tuhan bilang, tidak. Waktu tingkat 4, ayah saya sudah berubah pikiran. Papa mengatakan, nak, berangkat ke Amerika. Engkau dipanggil kembali untuk menjadi penginjil 5 tahun. Jadi pendeta di Amerika. Dan kemudian nanti pulang ke Indonesia. Hati saya senang. Waduh, kesempatan ini. Wah, sekarang papa sudah ACC. Biarpun saya tingkat 4 di kedokteran gigi. Sekarang sudah Tuhan buka jalan. Lalu pikir saya, ya sudah, cepat-cepat. Ringkes-ringkes, berangkat. Tapi Tuhan Roh Kudus berbicara. Sembayang dulu, mintanya kepada Bapakmu yang mengutus engkau. Oh ya, 3 hari doa dan puasa. Doa terus. Hari pertama tidak dijawab. Hari kedua tidak dijawab. Hari ketiga akhir baru dijawab. Saudara tahu. Jawab saya lihat jelas. Tuhan Yesus pakai jubah putih, pakai cindai. Ada buokornya itu buokor kayak berlian. Buokor isinya air. Pelantikan itu kayak berlian besar gitu. Wah, saya lihat seneng ya. Wah, ada anak dipanggil Tuhan. Datang, bertelut, dilantik Tuhan. Jadilah hambaku. Wah, saya lihat loh. Ini anak masih sekolah SMP ini. Wah, kalau gitu dia besok jadi hamba Tuhan. Betul, sekarang jadi hamba Tuhan di Jakarta. Ini hamba Tuhan. Wah, ini juga dilantik. Wah, saya bilang. Nah, terus saya pikir saya kan sudah siap-siap. Saya datang. Wah, bertelut. Loh kok dari lama Tuhan cuma lihati. Tuhan bilang, berdiri. Enggak, sekarang. Saya bilang, saya itu nakal luar biasa. Tuhan bilang, aku katakan kau berdiri. Enggak mau. Sekarang saya minta dilantik. Belum waktunya buat kamu. Enggak mau. Sekarang. Bayangin. Terus akhirnya pundak saya ini diangkat Tuhan. Lutut saya tetap nekuk. Saya enggak mau berdiri. Sebab saya bilang, sekarang. Saya mau jadi hambamu. Sekarang. Diangkat sama Tuhan. Adu-padupan gini. Tapi karena saya tidak bisa dilepas kok. Wong kaki saya tetap nekuk. Tuhan gedek-gedek, Tuhan jengkel sama saya. Agak jengkel, dia bilang. Nakal kamu. Aku katakan, Tuhan bilang gitu. Engkau berdiri. Kaki saya jedut gak bisa. Saya bilang, sekarang. Saya bilang, nangis saya. Tuhan bilang, engkau tunggu waktuku. Ini bagianmu. Aku akan berikan kepadamu. Semua. Orang lain aku berikan kamu, mereka sedikit. Engkau akan aku tumpahkan milikmu. Tapi tunggu waktuku, bukan waktumu. Saya bilang, kapan Tuhan? Tunggu, selesaikan sekolahmu dulu. Ini loh saudara. Kita kerap kali tidak mampu menanti Tuhan. Karena merasa apa? Nanti kalah cepat. Nanti tidak bisa menyelesaikan. Padahal Tuhan tahu. Setelah saya jadi dokter, setelah praktek, baru saya tahu bahwa Allahku itu adalah Allah yang luar biasa. Saya baru mengatakan gini, waduh, untung punya Tuhan yang sabar dan mau tahu. Seandainya saya itu dulu
tingkat 4 itu jadi ke Amerika, saya ini tidak jadi hamba Tuhan. Saya bilang, kenapa? Lah saya itu paling kepencut sama mata biru. Nah, di sana kan mata biru banyak. Di sini tidak ada yang punya mata biru. Dan pada waktu itu sedang seneng-senengnya. Jago lihat bioskop, jago segala macam. Yang dilihat tuh mesti bintang filmnya matanya biru. Dan pada waktu saya katakan sama istri saya, belum istri, calon istri saya mau ke Amerika. Saya bilang gitu. Dia bilang apa? Kalau kau ke Amerika, sebelum kawin, bebas. Sebab engkau nakal. Nanti di sana aku buang-buang. Enggak bisa. Kamu paling seneng mata biru. Nanti saya matanya coklat, enggak laku. Lalu saya bilang, enggak bisa. Tapi akhirnya Tuhan bilang, tidak. Selesaikan. Dan saudara tahu, luar biasa rencana Allah. Dan pada waktu sudah dipanggil pergi ke Irian Barat, tugas di sana mau dipakai. Saya bilang, mau Tuhan. Tuhan bilang, belum waktunya. Ketinggalan. Tidak pernah tinggalan. Allah itu menyediakan yang terbaik. Ternyata Allah punya rencana yang baik. Rencananya apa? Sedang diproses terus di dalam diri saya. Untuk apa? Untuk lepas daripada daya tarik bumi ini, saudara. Rencana Allah itu kan luar biasa, toh. Karena dia lihat di dalam diri saya banyak kelemahan. Sehingga kalau tidak dikikis terus sampai habis, nanti jadi hamba Tuhan, buahnya banyak, ambruk. Tidak kuat, nahan. Maka Tuhan didik terus, sampai akhirnya Tuhan mengatakan, selesai, sekarang kamu jadi hambaku. Tapi sudah dikikis semua, lepas dari daya tarik bumi. Jadi tidak terikat lagi oleh materi maupun hal-hal perkara jasmani. Ini loh saudara. Allah itu kalau engkau mau nurut, nunggu waktu Tuhan, Allah itu sempurna didiknya. Luar biasa. Nehemia dididik menjadi pelayan supaya dia taat, supaya dia itu disiplin. Karena melayani raja, tidak boleh terlambat, tidak boleh sembarangan, harus disiplin. Setelah itu Allah tanamkan dalam hatinya, pergi ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem. Saudara tahu, kalau orang itu di dunia ini, kalau bangun rumah itu temboknya dulu atau rumahnya dulu? Hah? Loh, fondasinya ya, tapi tembok luar dulu, yang muter atau rumahnya dulu? Hah? Kalau orang dunia, rumah dulu toh. Sebabnya, nanti kan pilih yang mana, yang model apa, gitu toh. Rumah dulu. Tapi kalau Tuhan apa? Tembok dulu. Makanya saudara harus bikin tembok dulu. Supaya apa? Musuh tidak mengacaukan pada waktu kamu membangun bait Allah. Tembok ini harus dibangun lebih dahulu. Dan membangun tembok tidak bisa seorang diri. Dibutuhkan teman-teman seiman. Kerjasama. Dan kebisaanmu belum tentu dipunyai saudara yang lain. Saling tolong menolong. Jangan merasa dirimu mampu. Arsitek yang agung Yesus Kristus yang akan membangun tembok kita. Tetapi diperlukan apa? Waktu. Diperlukan apa? Kemauan, ketekunan, kesetiaan. Diperlukan apa? Kerjasama saudara seiman. Tidak bisa seorang diri. Dan kewaspadaan. Nehemia membangun tembok selalu dia bawa pedang. Artinya selalu membawa pedang firman Allah. Firman Allah selalu dipegang. Karena setan paling takut sama pedang Allah, firman Allah. Sebab firman Allah itu ya dan amin. Saya beberapa hari ini pelayanan di Surabaya sudah hampir 2 minggu ya Sam.
ini, saya rasanya berat Tuhan. Saya bilang, kali ini kok pelayanannya kok berat sih Tuhan. Saya bilang, saya sampai rasanya mau patah, saya mau tinggal pulang. Saya bilang, Tuhan, aku mau, sudahlah, kalau beratnya gini ndak mbok tulungi, saya mau pulang aja, aku bilang gitu. Saya jangan saudara kira itu kalau ndak ditekan. Dan ini perlunya. Saya sembayang jam 4:30 saya pergi ke belakang terus berdoa. Habis berdoa saya leleh-leleh. Tuhan tunjukkan. Tuh lihat tuh. Setiap kali saya masuk, pantesan orang begitu banyak, tiap di depan orang itu punya meja satu-satu. Setiap meja isinya setan. Pantesan saya bilang, saya datang itu setannya gundul-gundul itu besar-besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Tiap orang itu tidak punya satu tok. Ada yang semeja itu setan gede, ambil kecil-kecil. Kurang ajar dah. Ini apa. Tapi kalau saya masuk kamar, artinya masuk ke ruangan itu, semuanya setan sudah tidur. Laten. Lemes semuanya. Saya lihat satu-satu, kurang ajar. Ini gundul-gundul, kamu ngapain di sini ya? Saya bilang, dia motonya melotot, diem aja. Tapi ada satu setan kecil. Jadi di sebelahnya setan yang besar itu, kecil ini ngoceh. Bahasa Belanda, kurang ajar. Dia bilang gini, nunjuk saya, vervelend. Jadi dia kan merasa vervelend kan terganggu toh. Nganggu aja orang ini, betul lah? Jadi ternyata kedatangan saya ini mengganggu setan-setan. Nah, lalu saya bilang, apa? Dia ngomong saya tak tampok, plok. Terus setan yang gede bilang, kowe jangan ngomong, dikaploki kamu nanti. Terus diem. Coba ngomong lagi, saya bilang. Diem, tidak berani. Nah, di situ saudara tahu bahwa Allah itu menunjukkan bahwa Tuhan mengatakan, engkau tahu memang gangguan banyak, tetapi engkau tidak usah takut. Aku menyertai engkau senantiasa. Ini saudara. Pantesan kalau ke persekutuan rasanya enak, nyembah semua, betul lah? Tapi nanti kalau sampai rumah, mulai ada gangguan enggak? Nah, saudara tidak waspada soalnya. Yang sudah setan itu sudah lemes, kelenger, jangan suruh bangkit. Ayo setan kelenger terus, pergi. Nah, yang ngusir itu saudara bukan saya. Sebab itu setannya nunut engkau bukan nunut aku. Ini loh saudara, jangan engkau terima bisikan itu, tolak, usir. Supaya engkau menjadi kuat. Sebab setan itu ada di mana-mana. Tetapi engkau sudah diberikan kuasa untuk mengusir dia. Jangan mau dibisikin. Jangan mau diganggu. Semuanya pekerjaan itu adalah pekerjaan Allah. Jadi selalu membawa pedang. Membangun tembok. Pergi ke persekutuan. Mendengar firman Tuhan. Bersama-sama membangun tembok. Untuk supaya jangan sampai ditembus. Tetapi kenyataan sudah dibangun beberapa temboknya belum rapat. Kesenggol suami. Teng! Roboh lagi. Betul tak? Kesenggol anak. Kesenggol mertua. Lalu rontok lagi. Digotong-gotong lagi, di sini bangun lagi. Senggol lagi, ambrol lagi. Kok enggak jadi-jadi ya Pak Yusa? Lah rontok-rontok terus. Inilah saudara. Ini perlu. Saudara perhatikan, firman Tuhan hari ini apa? Nehemia, dia waspada. Dia diajak berunding oleh pimpinan-pimpinan negara pada saat itu. Orang-orang yang berkuasa. Tetapi dia tidak mau. Karena apa? Karena dia dipimpin oleh roh. Dia tahu itu jebakan. Dan dia tidak menuruti. Ini loh.
kepekaan perlu untuk minta hikmat Allah. Satu. Lalu jebakan yang kedua, kita baca selanjutnya. Ini loh saudara. Sebetulnya kita bisa tahu. Makanya itu kalau engkau dekat di bawah kaki Allah, maka ada transfer, ada pengisian daripada sifat-sifat Allah ke dalammu. Air yang keluar daripada Allah itu akan memberikan engkau minum air bersih terus. Otomatis hatimu menjadi bersih. Kalau hatimu bersih, engkau peka terhadap dosa enggak? Peka. Gelas itu kalau bersih, ada lalat kecil masuk. Kelihatan enggak? Tapi kalau gelasnya kotor, kelihatan enggak? Nah, sekarang kalau gelas itu setiap hari dicuci dengan air bersih terus menerus, bersih enggak? Bersih. Lantai saja kena tetesan air, setiap saat tes lubang, apalagi hatimu dicuci dengan air Roh Al-Kudus. Maka satu perkara saudara harus perhatikan. Kalau engkau tidak peka terhadap dosa, itu tandanya hatimu masih kotor. Kamu tidak akan dapat peka terhadap Allah. Karena engkau masih kotor. Tidak bisa dilihat kekotoran yang ada di dalam hatimu. Tapi kalau engkau bersih, engkau hidup di bawah kaki Allah, sinar terang Allah menerangi engkau, maka hidupmu menjadi terang, masuk dalam hatimu, ada terang, pikiranmu terang, maka tubuhmu menjadi terang. Orang ketemu engkau, kena sinarmu, dia akan takut sendiri. Saya punya saudara, suaminya jatuh dalam dosa, punya peliharaan. Tapi si istri ini berdoa terus. Sampai akhirnya rumahnya dijual untuk bayar utang suaminya. Dia berdoa. Istrinya bilang apa? Saya sudah bertahun-tahun tidak pernah kumpul sama dia. Kenapa? Tidak tahu saya. Dia sepertinya takut terhadap saya. Setelah suaminya dibuang simpenannya, dia habis-habisan. Sekarang dia mau hidup kembali bersama dengan istrinya. Dia bilang apa? Dia ditanya, kenapa engkau tidak pernah mau dekat kepada saya? Suami bilang apa? Waduh, kamu tidak tahu berapa lama aku harus menderita selama itu. Kenapa kamu menderita? Aku angsal mau tidur di sebelahmu. Rasanya itu dosa saya kebuka semua. Engkau suci, aku kotor. Sehingga aku mau dekat, aku takut. Akhirnya saya mundur lagi pergi. Saudara tahu. Gak ngomong suami istrinya. Tetapi dia merasa ada suara selalu menuduh dia. Kamu jina, kamu kotor, kamu hina. Kamu tidak layak mendekati istrimu yang penuh dengan kesucian. Bayangin, saudara. Engkau tidak usah banyak bicara. Tetapi engkau peka terhadap pimpinan roh. Maka Roh Al-Kudus yang akan mengerjakan dan berbicara untuk suami, anak-anakmu, mertuamu. Tapi bukan dirimu sendiri. Tapi kerap kali kita tidak sanggup menahan mulut ini loh. Susah. Apalagi lagi ibu-ibu. Sulit. Betul enggak? Kepengennya itu enggak bisa, sudah prol. Mau enggak ngomong, enggak bisa, prol. Aduh, ngomong lagi. Ditanggapi salah. Mereka menanggapi salah itu belum tentu, saudara. Itu hatinya yang tulus. Tetapi ada roh yang lain yang mempengaruhi mereka. Justru kasihan mereka karena mereka masih dikuasai oleh roh yang lain. Nehemia dia tahan, dia mengerti akan tipu muslihat, tidak terpengaruh oleh apa dia nabi atau nabiah. Dengan apa yang dia lihat, tiap perkataan diuji dengan hikmat yang daripada Allah. Sehingga Nehemia tidak terperosok dan kepleset. Dia tetap teguh di hadapan Allah.
Ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Ehul. Dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Hasilnya nanti, buahnya nanti yang akan menyatakan. Jangan cepat-cepat minta buahnya. Kalau cepat-cepat, biasanya buah yang cepat masak itu buah apa? Hah? Dikarbit. Betul toh? Ambil pisang yang sudah tua, gagangnya kasih karbit. Cet. Besok matang. Saudara kepengennya gitu toh? Makanya sekarang cari buah yang asli susah enggak? Yang matang wet. Susah. Yang karbitan banyak enggak? Banyak. Banyak orang Kristen sekarang karbitan. Orang Kristen karbitan. Bukan orang Kristen yang masak benar-benar di dalam pokok anggur yang benar. Ini loh saudara. Kalau engkau dikarbit, sebentar lagi jadi busuk. Tapi kalau matang wet, matang di pangkalnya pohon Yesus. Sampai ngarak. Tidak busuk-busuk. Luar biasa. Madu yang keluar. Saudara. Maka dari itu, jangan ketipu. Yang karbitan. Jangan mau yang karbitan. Tetapi mau melekat kepada Yesus. Tidak melekat kepada hamba Tuhan. Tapi pada Yesus pribadi. Maka pada waktunya engkau akan dapat menyelesaikan semuanya. Engkau akan melihat musuh-musuhmu akan menjadi takut. Karena mereka sadar bahwa yang menyertai engkau adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Di mana anak-anak-Mu engkau peringatkan untuk mereka benar-benar membangun tembok masa-masa ini bersama-sama. Dan mereka harus sadar bahwa ada setan yang selalu mengikuti mereka untuk menyuap mereka, untuk berbicara kepada mereka dan mendorong mereka ke dalam suatu lubang yang membinasakan. Maka dari itu Tuhan, hamba sebagai hamba-Mu, hamba sudah peringatkan mereka. Apa yang Kau sudah katakan, hamba katakan. Apa yang Kau berikan, hamba berikan. Dan Engkau sempurnakan Bapakku. Supaya anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang matang di dalam Yesus Kristus. Bukan matang karena dirangsang Tuhan. Maka dari itu Bapak, hamba kembalikan. Engkau yang akan menyempurnakan terus Tuhan Roh Kudus. Karena ini adalah bagian-Mu. Supaya nama Yesus dimuliakan. Amin. Dan bukan nama hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.